Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pemodelan sistem, yaitu dari kelompok 2, yaitu pemodelan sistem nyata antrian Diva Cafe Expa. Yang beranggotaan yang pertama Fata Nordika, saya sendiri, 2019-57019, yang kedua Vika Hoiria, 2019-57024, yang ketiga Norsofiati 2019-57025, yang keempat Farid Kulinuha 2019-57025, dan yang terakhir yaitu Mas Faisal Amri dengan NIM 2021-57043. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Silakan Mbak Sofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan situasi masalah. Di Hava Cafe dan Spa merupakan salah satu UMKM makanan yang berada di Jalan Gemulung, nomor 4, Pulau Dera, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Kafe tersebut lumayan diminati oleh pemuda sekitar karena letaknya yang strategis dan juga menu yang ditawarkan cukup digemari oleh pemuda. Pada weekend terjadi lonjakan pengunjung di kafe tersebut dan mengakibatkan banyaknya antrian untuk pemesanan dan pembayaran pada kafe tersebut. Masalah yang terjadi adalah terdapat antrian yang panjang di Hava Cafe dan Spa. Antrian merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat ataupun dalam proses produksi suatu barang dan jasa. Antrian tersebut dapat terjadi karena tingkat permintaan layanan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan. Antrian biasanya terjadi Sabtu malam atau waktu libur. Banyak antrian pelayanan mengakibatkan waktu tunggu pemesanan dan pembayaran yang lama. Hal itu yang dirasakan oleh pengunjung. Biasanya lamanya antrian tergantung dari banyaknya pengunjung untuk memesan menu yang ada pada kafe tersebut dan banyaknya pengunjung yang datang untuk memesan pada saat itu. Dengan 5 orang karyawan dan 2 shift dalam aktivitas kerja di Hava Cafe dan Spa. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vika. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada dokumentasi. Berikut dokumentasi dari Diva Coffee dan Spa. Yang kedua ada isu pemicu masalah. Isu pemicu masalah pada Diva Coffee dan Spa yaitu terjadinya tingkat permintaan layanan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan. Sehingga terjadi banyak antrian pelayanan yang mengakibatkan waktu tunggu pemesanan dan pembayaran yang lama. Yang ketiga ada hierarki masalah, elemen problem dan hierarki masalah. Terdapat 4 elemen masalah. Yang pertama decision maker. Decision maker-nya yaitu barista. Yang kedua decision criterion, membuat atau menyajikan kopi. Yang ketiga ada wither system of interest, keuntungan penjualan. Yang keempat ada narrow system of interest, yaitu keterbatasan bahan baku. Berikut gambaran dari hierarki masalah. Oke, terima kasih Mbak Vika. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu elemen problem. Yang pertama ada decision marker, yaitu decision marker atau yang sering disebut pengambilan keputusan. Umumnya setiap individu akan membeli alternatif atau kemungkinan yang dirasa dan dinilai paling cocok atau sesuai dengan kebutuhan individu. Dan yang kedua yaitu decision criterion, yaitu teknik pengambilan keputusan menggunakan operation range dengan menggunakan suatu metode, yaitu metode saintifik dengan analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi. Dan yang ketiga yaitu wither system of interest, yaitu sistem kepentingan yang lebih luas, yaitu Diva Coffee and Spa. Dan yang keempat yaitu narrow system of interest, yaitu sistem yang sedang diobservasi, yaitu sistem pelayanan pada Diva Coffee and Spa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farid. Silakan.
Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan berikutnya. Yang berikutnya ada stakeholder. Stakeholder terdapat pada studi kasus yaitu pelanggan dan karyawan Java Cafe and Spa. Yang berikutnya ada RPD. Berikut RPD dari Java Cafe and Spa yang dimulai dari pelanggan masuk ke kafe, bisa langsung duduk atau langsung ke kasir buat mencatat pesanan. Setelah pesanan tercatat oleh kafe, akan diproses oleh barista untuk pembuatan pesanan. Setelah pesanan selesai, barista akan mengantarkan pesanan ke tempat duduk pelanggan. Selanjutnya, ada influence diagram. Di bawah ini adalah influence diagram sistem UMKM di Java Coffee and Spa. Yang pertama, pelanggan pergi ke coffee shop, bisa langsung ke tempat duduk atau pergi ke kasir buat mencatat pesanan. Setelah kasir mencatat pesanan pelanggan tersebut, pesanan tersebut diproses oleh barista untuk pembuatan pesanan. Setelah pesanan selesai, barista akan mengantar pesanan tersebut ke pelanggan. Dari situ pesanan sudah terpenuhi. Oke, terima kasih Mas Farid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Faisal. Baik, untuk selanjutnya yaitu model matematis dari kafe bernama Java ini. Jadi model matematisnya kafe shop bernama Java Cafe and Spa ini memiliki satu meja pemesanan. Biasanya akan terjadi penumpukan pelanggan pada meja pemesanan dengan rata-rata kedatangan 15 pelanggan per jam dan kasir dapat melayani rata-rata 20 pelanggan per jam dengan menggunakan untuk model matematis ini menggunakan metode single channel model atau MM1. Dengan kasus itu maka dapat ditentukan A. Tingkat intensitas pelanggan atau P. B. Berapa lama pelanggan menunggu untuk mendapatkan pelayanan. C. Berapa lama pelanggan menunggu dalam sistem antrian. Dan D. Rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem antrian atau WQ. Di sini diketahui mu-nya 20 dan lambdanya 15. Untuk tingkat intensitas pelanggannya yaitu P. P kita cari dulu. P sama dengan lambda per mu. Sama dengan 15 per 20 akan didapatkan hasil 0,75. Nah, untuk yang kedua yaitu berapa lama pelanggan menunggu untuk mendapatkan layanan LQ. Dengan rumus LQ sama dengan lambda per mu dikali lambda dikali mu dikurangi lambda sama dengan 15 kuadrat per 20 dikali 20 dikurangi 15 sama dengan 2,25. Nah, untuk yang ketiga yaitu mencari W, berapa lama pelanggan menunggu dalam sistem antrian. W-nya yaitu W sama dengan rumus W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda sama dengan 1 per 20 dikurangi 15 yaitu mendapatkan 1 per 5 atau 0,2 jam atau 12 menit. Yang keempat
rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem antrian atau WQ. WQ dengan rumusnya W dikurangi lambda per mu dikali mu dikurang lambda sama dengan 15 dikurang 20 dikali 20 dikurang 15 sama dengan 15 per 100 akan mendapatkan hasil 0,15 jam atau 9 menit. Jadi rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem antrian adalah 9 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Silakan Mbak Sofi. Yang keempat yaitu validasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi sistem nyata antrian pada Dihava Cafe dan Spa. Terkait dengan antrian yang ada di Dihava Cafe dan Spa, terjadi tingkat permintaan layanan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan, sehingga terjadi banyak antrian pelayanan yang mengakibatkan waktu tunggu pemesanan dan pembayaran yang lama. Maka dari itu diperlukan optimalisasi dalam pelayanan terhadap pelanggan yang ada di Dihava Cafe dan Spa agar tidak terjadi antrian yang panjang. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Ada yang kelima itu solusi yang diberikan. Solusi yang diberikan pada UMKM Dihava Cafe and Spa ini yaitu pada studi kasus yang mengenai antrian yang menumpuk, agar tidak terjadi antrian yang menumpuk, maka seharusnya dilakukan optimalisasi, misal yaitu melakukan pembukaan customer service sementara dengan diisi oleh waiters yang ada. Dan hal tersebut dilakukan agar pada jalur antrian tidak terdapat penumpukan dan pelangganan dan tidak merasa mengantri terlalu lama. Ya, insya Allah cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Adapun ada salah-salah atau kurang pas nanti bisa dibenarkan. Dari kelompok 2 saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.